mineral dalam ilmu gizi adalah unsur kimia yang dibutuhkan sebagai gizi esensial oleh makhluk hidup untuk melakukan fungsi yang diperlukan untuk hidup. Mineral berasal dari bumi dan tidak bisa diproduksi oleh makhluk hidup. Tanaman mendapatkan mineral dari tanah. Sebagian besar mineral dalam makanan manusia berasal dari memakan tumbuhan dan hewan atau dari air minum. Mineral memiliki peran penting dalam proses biokimia dan metabolisme tubuh, serta membantu dalam struktur dan fungsi organ-organ tubuh. Sejarah mineral. Mineral, batu penyusun bumi dan elemen vital bagi kehidupan memiliki sejarah panjang dan penuh makna. Mari kita telusuri sejarahnya secara lebih spesifik, menjelajahi berbagai era dan perkembangannya. Zaman purba. Mineral, batu penyusun fundamental planet kita, telah memainkan peran penting dalam sejarah peradaban manusia sejak zaman purba. Jauh sebelum era modern, manusia telah berinteraksi dengan mineral, memanfaatkannya untuk berbagai keperluan dan meletakkan fondasi bagi perkembangan teknologi dan budaya. Pada peradaban awal, sekitar 2 juta tahun yang lalu, manusia purba memanfaatkan batu-batu sederhana seperti batu api atau flames untuk membuat alat pemotong dan api. Mereka juga menggunakan mineral seperti batu kapur dan batu pasir untuk membangun tempat tinggal sederhana. Pada Mesir kuno, sekitar 10.000 sampai 3.000 sebelum Masehi, mineral memainkan peran penting dalam budaya dan teknologi Mesir kuno. Batu kapur digunakan untuk membangun piramida dan kuil yang megah, seperti piramida Giza dan Sphinx. Batu permata seperti giok, lapis lazuli, dan aki diolah menjadi perhiasan dan benda-benda ritual yang indah. Emas dan perak digunakan untuk membuat koin, perhiasan, dan dekorasi. Zaman pertengahan sekitar 500 sampai 1500 Masehi. Alkimia. Para alkimia didorong oleh keingintahuan dan pencarian keabadian, berusaha mengubah mineral seperti merkuri dan timbal menjadi emas. Percobaan mereka, meskipun tidak berhasil dalam mencapai tujuan utamanya, membuka jalan bagi kemajuan dalam ilmu kimia dan penemuan elemen baru. Kedua, penggunaan mineral dalam pengobatan. Mineral seperti merkuri, antimon, dan sulfur digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit. Meskipun beberapa mineral memiliki efek terapeutik tertentu, penggunaannya seringkali disertai dengan efek samping yang berbahaya. Era modern sekitar 1500 Masehi. Yang pertama, revolusi industri. Permintaan akan mineral meningkat pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan industrialisasi. Yang kedua, penemuan dan eksplorasi mineral baru. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan penemuan dan eksplorasi mineral baru di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, dampak lingkungan. Penambangan dan pengolahan mineral membawa dampak lingkungan yang signifikan seperti polusi udara dan air, kerusakan habitat, dan deforestasi. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi mineral. Nah, klasifikasi mineral ini terbagi menjadi dua, yaitu klasifikasi berdasarkan komposisi kimianya dan klasifikasi berdasarkan struktur kristalnya. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi mineral berdasarkan komposisi kimianya, terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu silikat. Silikat ini merupakan mineral terbanyak di bumi, termasuk kuarsa, feldspar, dan mica. Nah, silikat ini itu berperan penting dalam struktur tulang, gigi, dan juga rambut. Selanjutnya yaitu karbonat. Nah, karbonat ini itu seperti kalsium karbonat atau kapur dan magnesium karbonat atau dolomit. Nah, karbonat ini itu penting untuk kesehatan tulang dan juga gigi. Selanjutnya yaitu sulfat, di mana sulfat itu termasuk gipsum, barit, dan juga anhidrit, di mana sulfat itu berpenting dalam pencernaan dan juga metabolisme. Selanjutnya yaitu oksida. Oksida itu termasuk besi oksida atau hematitit dan juga aluminium oksida atau kalodum. Nah, oksida ini itu berperan penting dalam fungsi sel dan juga sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu halida. Halida ini seperti natrium klorida dan juga fluorida. Nah, halida ini tuh berperan penting untuk keseimbangan elektrolit dan juga kesehatan gigi. Selanjutnya yaitu fosfat, di mana fosfat itu seperti apatit yang merupakan bahan utama untuk tulang dan gigi dan juga monolit. Nah, fosfat sendiri itu berperan penting untuk energi sel dan juga fungsi saraf. Selanjutnya yaitu ada borat. Borat ini termasuk seperti boraks dan juga colemanit
yang berperan penting untuk metabolisme tulang dan juga hormon seks. Selanjutnya yang terakhir yaitu sulfida, di mana sulfida itu seperti galena atau timah sulfida dan pirit atau besi sulfida, di mana sulfida itu penting untuk fungsi enzim dan juga metabolisme tubuh. Nah, selanjutnya mineral berdasarkan struktur kristalnya terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu isometrik. Isometrik contohnya yaitu garnet, halit, dan juga berlian. Kemudian yang kedua yaitu tetragonal, contohnya zirkon, rutil, dan kaseterit. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu heksagonal, contohnya kuarsa, beril, dan juga grafit. Kemudian yang keempat yaitu oktogonal, contohnya barit, gipsum, dan juga anhidrit. Selanjutnya yang kelima yaitu monoklinik, contohnya seperti muskovit, ortoklas, dan juga gips. Selanjutnya yaitu yang keenam triklinik, contohnya feldspar, plagioklas, turmalin, dan juga klorid. Yang ketujuh yaitu amorf, contohnya opal, obsidian, dan juga tektites. Fungsi umum mineral yang tak tergantikan. Pertama, membangun dan memelihara tulang dan gigi yang kuat. Kalsium berperan dalam kepadatan tulang, mencegah osteoporosis dan menjaga kesehatan gigi. Dan fosfor memperkuat struktur tulang dan gigi serta membantu penyerapan kalsium. 2. Mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Natrium menjaga tekanan darah dan volume cairan tubuh, sedangkan kalium berperan dalam fungsi saraf dan otot, terutama otot jantung. Fungsi yang ketiga yaitu menghasilkan energi untuk aktivitas harian. Magnesium berperan dalam metabolisme energi dan produksi ATP. Sumber energi utama sel memungkinkan untuk bergerak, berpikir, dan beraktivitas. Zat besi berperan dalam pembentukan sel darah merah yang mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh, memberikan energi untuk setiap sel. Fungsi yang keempat yaitu mendukung fungsi saraf dan otot yang lancar. Kalsium dan magnesium bekerja sama untuk memastikan transmisi saraf yang optimal dan kontraksi otot yang lancar, memungkinkan untuk bergerak dengan koordinasi dan kekuatan. Kalium, mineral ini bagaikan penjaga ritme jantung. Kalium berperan penting dalam fungsi saraf dan otot, terutama otot jantung, memastikan detak jantung dan teratur dan kuat. 5. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Zinc dan selenium memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Kemudian yang keenam, membantu metabolisme makanan dengan efektif. Magnesium dan zinc dan tembaga, ketiga mineral ini memainkan peran penting dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, memastikan tubuh dapat mencerna dan memanfaatkan makanan dengan optimal. Dan yang ketujuh yaitu mencegah penyakit dan menjaga kesehatan. Kekurangan mineral tertentu dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti anemia karena kekurangan zat besi, osteoporosis karena kurang kalsium, dan gondok karena kekurangan yodium. Adapun kekurangan dari asupan mineral, yang pertama ada anemia. Anemia adalah kekurangan zat besi menyebabkan tubuh kekurangan sel darah merah yang membawa oksigen. Yang kedua ada osteoporosis, yaitu kekurangan kalsium dan vitamin D, melemahkan tulang, meningkatkan risiko patah tulang, terutama pada orang tua. Yang ketiga ada gondok, yaitu kekurangan yodium, mengganggu fungsi kelenjar tiroid yang menyebabkan pembengkakan pada leher, kelelahan, dan masalah perkembangan pada anak-anak. Yang keempat ada tetani, yaitu kekurangan magnesium, menyebabkan kontraksi otot yang tidak terkendali. Dan yang terakhir kelima yaitu hipokalemia, yaitu kekurangan kalium, menyebabkan kelemahan otot, kelelahan, dan irama jantung yang tidak teratur. Kelebihan mineral yang pertama, hiperkalemia, yaitu kelebihan kalium dapat menyebabkan kelemahan otot, mual, muntah, dan irama jantung tidak teratur. Yang kedua, hiperkalsemia, yaitu kelebihan kalsium dapat menyebabkan batu ginjal, kelemahan otot, dan kebingungan. Yang ketiga, hipernatremia, yaitu kelebihan natrium dapat menyebabkan
beraksi dan kejam. Yang keempat, keracunan timbal, yaitu paparan timbal yang berlebihan dapat merusak otot, ginjal, dan sistem saraf. Yang kelima, keracunan arsenik, yaitu paparan arsenik yang berlebihan dapat menyebabkan mual, muntah, diare, dan kerusakan organ.